Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa dengan Ibu Betty Eva Fatona. Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Sudah siap ya dengan materi barunya? Selamat menyimak dan tetap semangat. Tapi sebelum ke materi yang baru, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Iya, betul sekali. Materi sebelumnya adalah tentang pelaku ekonomi, di mana kita sudah membahas tentang pengertian dan peran pelaku ekonomi. Siap-siap ya untuk materi berikutnya, yaitu materi perdagangan antar daerah atau antar pulau. Namun sebelumnya, bagaimana kalau kita sedikit berhayal dulu? Kira-kira nih, terbayang tidak apa yang terjadi jika kita harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri? Harus jadi petani sendiri, menjahit baju sendiri, menjadi tukang bangunan sendiri, menjadi guru, menjadi dokter. Repot ya. Dan tidak mungkin kita melakukan semuanya sendiri. Itu sebabnya kita perlu bantuan dari orang lain. Termasuk tiap daerah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, terjadilah perdagangan antar daerah atau antar. Jadi, apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perdagangan adalah perihal berdagang, urusan berdagang, dan perniagaan. Nah, perdagangan juga terjadi di antar daerah atau antar pulau. Jadi, perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau satu dengan penduduk atau lembaga suatu daerah lainnya. Ibu kasih contoh ya. Misalnya, ada orang Bandung membeli dodol ke Garut. Atau misalnya orang Garut membeli batagor ke Bandung. Atau yang jauhnya ya, misalnya orang Jogja membeli makanan khas Bandung. Begitu juga sebaliknya, orang Bandung bisa membeli ukiran di Jepara. Yang membeli atau menjual bisa perseorangan atau lembaga. Bagaimana? Sudah paham kan pengertian dari perdagangan antar pulau atau antar daerah? Selanjutnya, kita akan membahas apa sih tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah 1. Memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Lalu, apa alasan orang atau lembaga di daerah atau di suatu pulau satu melakukan perdagangan dengan daerah atau pulau lainnya? Atau kita sebut faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah itu apa saja sih? Ternyata, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah 1. Karena tiap daerah memiliki perbedaan tingkat harga. Artinya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki harga yang berbeda. Yang kedua, ternyata setiap daerah memiliki perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Artinya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, faktor produksinya berbeda-beda. Berikutnya, kita akan lihat manfaat dari adanya perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Yuk kita simak
Apa manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau? Manfaatnya adalah ternyata yang pertama menyediakan alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Atau dengan kata lain, dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau bisa mengurangi pengangguran. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Sekarang saatnya untuk kuis. Saatnya untuk kuis. Sudah siap ya? Kita akan melakukan kuis sekarang. Sudah siap ya dengan pertanyaan yang akan Ibu berikan? Pertanyaannya adalah, menurut pendapatmu, apa yang bisa dilakukan oleh para pedagang antar daerah atau antar pulau dengan adanya media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, WA, dan toko online lainnya? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar YouTube. Jangan lupa sertakan nama kelas kalian. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.